Ketika dihadapkan dengan fakta-fakta persidangan, jelas kesimpulan ahli bahwa Pak Hasto tidak terlibat. Jadi sekali lagi kita di sini berharap, berdoa tak henti-hentinya, ya, majelis hakim berani membebaskan Pak Hasto. Pasal 1 angka 28 KUHP. Ya, saya ulang. Pasal 1 angka 28 KUHP, ahli itu diajukan di persidangan untuk membuat terang, bukan membuat buram. Ya, sudah jelas keterangan ahli ketika dihadapkan dengan fakta persidangan tadi, ya, Pak Roni sudah sampaikan tadi fakta-fakta persidangan, ya. Lalu ditanya ahli tadi, ahli bahasa, Pak Frans. Kalau fakta persidangannya ini Bapak ini nggak disebut Pak Hasto gimana? Oh, berarti Bapak yang 2 orang katanya. Itu fakta persidangan kan? Jadi seluruh fakta persidangan udah diungkap. Diminta pendapat ahli. Kalau begini gimana? Maka pada saat itulah ahli membuat terang. Ternyata berdasarkan fakta persidangan, Pak Hasto nggak terlibat. Dan itu kata ahli. Ada yang berbeda pendapat dengan saya. Kalau yang terlibat itu ahli disuruh menjelaskan atau menafsirkan BAP. BAP udah gugur dari kemarin tahu. Ya. Berita acara pemeriksaan itu udah gugur, udah runtuh dari kapan tahu itu. Nggak perlu lagi dipakai BAP. Yang ada sekarang 15 orang saksi telah diambil sumpah menjelaskan fakta persidangan di muka persidangan ini, menyatakan bahwa Pak Hasto tidak tahu sama sekali terkait dengan dana talangan. Pak Hasto tidak terlibat dalam perkara suap. Pak Hasto tidak terlibat dalam perintangan penyidikan. Pak Hasto tidak ada di PT IKA. Pak Hasto tidak pernah menyuruh langsung ada menghalang-halangi. Ya, itu fakta persidangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengenai ahli yang dihadirkan ini, ahli bahasa, saya mau sampaikan ke masyarakat, Ibu Bapak. Awalnya ada linguistik forensik itu untuk menolong kita nih, warga negara nih, supaya nggak dituduhan palsu, supaya nggak dihukum sewenang-wenang. Itu gagasan apa? Linguistik forensik. Bukan karena nggak ada saksi, nggak ada alat bukti, lalu ahli yang disuruh menerangkan seakan-akan ada alat bukti orang terlibat. Nggak gitu. Intinya, keterangan ahli pada hari ini, ketika dihadapkan dengan fakta-fakta persidangan, jelas kesimpulan ahli bahwa Pak Hasto tidak terlibat. Kalau ada yang berpendapat berbeda, itu berarti berdasarkan BAP, udah gugur, kapan tahu tuh. Ya. Jadi sekali lagi kita di sini berharap, berdoa tak henti-hentinya, ya, majelis hakim berani membebaskan Pak Hasto. Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Jadi hari ini dihadirkan saksi ahli bahasa. Setelah sebelumnya adalah saksi-saksi fakta, termasuk juga saksi dari penyidik KPK yang menjadi saksi. Nah, dari keterangan saksi ahli tadi nampak bahwa ilustrasi yang disampaikan, konteks yang disampaikan itu berasal dari penyidik. Nah, sehingga tentu tujuan maksudnya kita bisa paham terhadap kepentingan dari penyidik yang juga bertindak sebagai pemeriksa, sebagai saksi, pokoknya merangkap banyak. Nah, untuk itu kita akan lihat edisi yang kedua nanti, dan untuk itu kepada penasihat hukum untuk dapat memberikan keterangan yang jelas pendapat saksi sebagaimana saksi ahli pidana yang lalu itu sangat dipengaruhi oleh ilustrasi dari penyidik.
Ketika ilustrasinya berubah, maka jawabannya, analisisnya juga mengalami perubahan. Untuk itu pada Bung Patra dipersilakan. Ya, terima kasih. Saya menambahkan poinnya begini. Yang pertama, sejarah linguistik forensik itu, ya, yang disebut oleh ahli tadi, itu digunakan untuk membebaskan terdakwa, ya. Itu supaya tidak ada penyidik yang sewenang-wenang. Itu lahirnya linguistik forensik. Kenapa? Karena pokok dari tujuan itu melihat ini ada nggak tuduhan palsu, ini ada nggak hukuman palsu. Itulah muncul linguistik forensik. Di Indonesia kebalikan. Justru linguistik forensik digunakan penyidik untuk berat-beratin terdakwa, berat-beratin tersangka. Itu yang pertama. Yang kedua, ahli yang diajukan oleh KPK kemarin dengan tegas menyatakan keterangan ahli tidak dapat menggantikan keterangan saksi. Ya. Saya ulang. Keterangan ahli tidak dapat menggantikan keterangan saksi, saksi fakta atau saksi mata. Jadi mau 1000 lembar dia ngomong, ahli ngomong, ya, 1000 menit beliau ngomong, tidak bisa menggantikan keterangan saksi. Keterangan saksi sudah jelas. Pak Hasto tidak terlibat. Pak Hasto tidak tahu. Pak Hasto tidak menalangi uang. Pak Hasto tidak menyuruh menenggelamkan atau merendam HP. Mau apa? Mau dibuat-buat ini? Sebelum ahli ke sini, penuntut umum itu juga udah menghadirkan ahli pidana. Ya. Ahli pidana tegas menyatakan keterangan ahli itu tidak menggantikan keterangan saksi, kan gitu. Ya, nah, betul. Kalau Bapak jelaskan, ya, menjelaskan itu kan berdasarkan penjelasan Bapak, iya, ya kan, berdasarkan pendapat Bapak, betul. Berdasarkan interpretasi Bapak dong, ya, ya kan. Makanya saya tanya, saudara tadi menjelaskan dengan metodologi interpretasi atau bukan? Saya katakan bukan interpretasi, ada ilmunya lagi itu untuk interpretasi. Tapi saya menjelaskan bahasanya. Baik. Menjelaskan kalimat-kalimatnya. Baik. Kalau begitu saya masuk ke logis tadi. Kan ada penuntut umum. Ini logis kan? Ini enggak logis kan katanya. Kan Bapak jawab tadi. Secara logika berarti kalau merendam itu pasti HP apa tadi? Atau kebalikannya. Itu kan Bapak pakai logika dong. Ya betul, logika dalam arti bahwa yang biasa disebut direndam itu baju. Iya, itu kan logikanya. Bukan ditenggelamkan. Iya, itu kan berdasarkan logiknya kan. Ya, logik. Nah, kalau gitu saya masuk ke logik. Arti kata, Pak. Iya, Pak. Ya, ini makanya saya hanya tanya dasar-dasar dulu nih supaya kita sama satu suara, satu pikiran bahwa ternyata apa yang Bapak sampaikan juga secara umum diakui oleh ilmu pengetahuan kan gitu. Iya. Nah sekarang kalau kita bicara logika, ya kan kita diajari Pak, ya, yang logis belum tentu benar, tapi yang benar sudah pasti logis, begitu kan? Iya betul. Iya kan? Ah. Karena yang benar sudah pasti logis, sekarang di dalam logika itu bisa saja logikanya salah, betul nggak Pak? Logika itu lebih ke hubungan antar sebab akibat. Itu yang bisa logis tetapi tidak benar. Iya, fakta yang benar itu sesuai fakta. Iya Pak. Kalau logika itu kan per definisi itu kan study ya of laws of thought. Ilmu tentang ya hukum-hukum berpikir itu kan logika, ya, gitu loh. Atau correct reasoning. Alasan Bapak tadi benar nggak secara disiplin ilmu kan begitu. Nah, maka di dalam logika ya bisa saja logika itu bisa keliru, betul ya Pak? Saya kasih contoh. Ada disebut dalam studi logika adalah false dilemma. Yang tadi saya bilang. Bapak dihadapkan hanya 2 pilihan. Betul ada itu ya, kita belajar itu ya. Ya. Baik.
Begitu juga ada circular reasoning atau petitio principii. Ya, jadi menggunakan kesimpulan sebagai premis. Ada kan logika itu, Pak? Betul. Betul. Saya kasih contoh. Yang dibuat premis adalah Pak Hasto bersalah. Kan kalau kita lihat di BAP, nggak ada satu pun atau beberapa yang meringankan Pak Hasto. Karena premis yang digunakan dalam BAP itu adalah digunakan oleh penuntut umum. Maka premisnya adalah Pak Hasto lah tersangkanya, Pak Hasto lah terlibat, kan itu. Ya, itu yang disebut dengan circular reasoning. Ya. Nah, pertanyaan saya, kalau memang ada kelemahan dalam penafsiran dan logika itu, tentu kan bisa saja saya menghadapkan Bapak pada konteks dan teks yang berbeda, boleh dong? Saya hanya memeriksa teks yang ada. Baik, Itu yang terjadi. baik. Menjelaskan sesuatu yang didengar. Saya tidak tahu apakah ini teksnya salah, teksnya benar, apakah rekaman ini khusus rekaman. Saya katakan, saya cek lagi apakah yang berbicara si A, mereka sebut Mei 1, Mei 2, itu sudah dikonfirmasi pada ahli suara. Iya, begitu. Jadi saya tidak pernah tahu bahwa teksnya salah atau benar. Baik. Begitu. Ahli dengan tegas ahli menyatakan bahwa ahli hanya menyatakan analisis terhadap rekaman yang didengarkan, betul. Teks yang dilihatkan, Betul. ya, dan konteks yang diberikan oleh penyidik. Konteksnya itu konteks secara garis besar. Ya, mau garis besar, garis kecil, garis halus diberikan oleh penyidik. Ya. Ya, baik. Kalau begitu, keahlian saudara tidak sampai kepada keterangan asal dana 400 juta dari siapa, nggak tahu dong. Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi di situ ada tulis si angka-angka itu saya jelaskan angka-angka. Iya, kalau itu Iya. kan tadi sudah ditafsirkan, Iya. sudah diinterpretasi berdasarkan yang tadi. Yang saya tanyakan, keahlian saudara kan nggak sampai Betul. pada definitif asal dana 400 juta itu dari siapa, kan enggak dong. Bukan. Hanya dari kata-kata. Iya, itu maksud saya, Ali. Nah, kalau asal dana sampai 400 juta nggak tahu, apakah keahlian saudara juga ya sampai tahu bahwa soal pengurusan perkara di KPU? Tahu nggak sampai situ? Tidak. Nggak tahu ya, baik. Tahu nggak ahli juga bahwa sampai ada keterlibatan terdakwa nih dalam tindak pidana perintangan penyidikan? Ada nggak? Tidak. Nggak tahu juga ya. Lalu tahu nggak saudara terkait dengan ya bahwa Pak Hasto ini ya betul-betul orang yang secara fakta menyuruh merendam HP? Tahu nggak sampai ke situ nggak? Tidak. Enggak ya, merendam HP enggak, menenggelamkan HP enggak ya. Baik, nah, itu biar kita sama Pak.